Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pagi ini saya lagi nonton diri saya sendiri ya, muncak gunung. Karena kemarin itu banyak sekali yang tanya di video saya terbang ke Pulau Madura dari Surabaya terkait spek dari drone yang saya pakai untuk muncak gunung, terutama yang 5 inci teman ya. Kalau yang 7 inci itu hampir sama dengan yang punyanya Mas Andrea Ramadan. Jadi Krakatau 7 inci digital. Kali ini saya akan coba sedikit berbagi pengalaman ya, sharing pengalaman saya untuk drone untuk long range sebenarnya ya, bukan untuk muncak gunung tapi untuk long range dan juga freestyle untuk ukuran 5 inci. Jadi drone ini produk dari iFlag, jadi merek iFlag, jadi pabrikan, rakitan yang di pabrik teman ya, rakitan yang pabrikan dari iFlag. Produknya seperti ini. Jadi drone-nya tampilannya seperti ini ya teman ya. Jadi ini iFlag Nazgul Evoque F5D yang dead cat. Jadi ini ada dua versi, yang satu tuh dead cat seperti ini, yang satu lagi tuh X ya, cross. Jadi memang untuk freestyle atau mungkin untuk lebih cenderung ke freestyle juga sih teman-teman. Kalau ini saya lebih sukanya untuk cruising ya, untuk cruising saja. Nah, untuk drone ini sendiri teman-teman bisa beli di Tokopedia atau di online shop lainnya, di toko heli atau e-heli itu yang rekomendasi dari saya. Itu bisa beli untuk harganya sendiri, teman-teman bisa cek langsung di Tokopedia karena harganya dari mulai saya beli sampai sekarang itu naik teman-teman ya. Semua yang peralatan yang saya beli ini waktu saya beli dengan saya bandingkan cek sekarang itu naik. Yang pertama kita bahas drone-nya dulu. Jadi drone ini asli murni dari pabrikan. Saya tidak menyeting apapun. PID segala macam itu tidak saya setting. Yang hanya saya setting adalah settingan untuk RTH-nya teman-teman, atau untuk GPS rescue ya. Jadi saya setting untuk di GPS 5 itu sudah bisa arming dan sudah bisa RTH atau GPS rescue, dan juga belum ngelog GPS pun sudah bisa arming. Nah, drone-nya sendiri seperti ini teman-teman. Kalau mau beli itu ya cuma kayak gini teman-teman, tanpa ada mounting ini ya, tanpa ada mounting, sama antenanya masih pendek. Jadi ini kemarin saya pilihnya tuh yang sudah ada GPS dan juga sudah pakai ELRS, karena ada dua pilihan. Jadi bisa ELRS atau pakai TBS ya teman-teman ya, TBS Crossfire. Jadi saya pakai ELRS karena remote saya pakai ELRS. Ini drone 5 inci. Untuk spek motornya sendiri ini tak tunjukkan dalam video teman-teman. Saya screen capture ya dari link yang saya beli. Dan drone ini speknya bisa sampai 6S. Jadi teman-teman bisa pakai 4S seperti ini ya, baik Lipo maupun Lion, atau juga teman-teman bisa pakai 6S. Ini 6S ya, saya pakai CNHL 1500 mAh 100C 6S. Yang ini Tatu Airline 1550 mAh 4S 95C. Jadi ini saya biasanya pakai untuk cruising. Kalau yang 6S ini ya untuk cruising sama untuk latihan sih teman-teman, untuk latihan freestyle ya. Untuk yang saya upgrade adalah yang pertama ini adalah antenanya teman-teman ya. Untuk long range kita butuh sinyal transmisi yang kuat, baik dari transmisi video Google-nya ataupun dari remote-nya. Jadi untuk remote-nya sendiri saya pakai ELRS, makanya kemarin ini RX-nya saya minta ganti ELRS. Terus kemudian yang VTX-nya itu pakai antena yang gede, iFlag Albatros teman-teman. Ini lumayan murah juga, harganya sekitar 100 ribuan ya, 110 ribu, yang 15 cm. Jadi ketika nanti kita pasang baterai yang agak gede, ketika posisi balik ya, utamanya balik ke home, itu antena itu nggak ketutup sama baterai teman-teman. Jadi usahakan kita agak naik sedikit gini ya. Jadi sinyal dari antena itu masih bisa pancarkan ke Google kita. Oke, yang lainnya tidak ada saya upgrade sama sekali. Untuk kamera juga masih bawaannya pakai Kadek Vista. Terus kemudian semuanya itu masih bawaannya. Yang saya suka dari iFlag Nazgul ini adalah bentuknya teman-teman. Dia sangat rapi sekali dan juga tertutup ya. Untuk modelnya, framenya itu dia ada tutupnya kanan kiri ini, khasnya dari iFlag. Dan juga ada lampu indikator baterainya juga. Kalau misalkan baterainya full, dia nanti warnanya hijau. Tapi kalau sudah low bat di bawah 3,5 volt, itu biasanya dia warnanya orange menuju ke merah. Oke, yang kedua adalah GPS-nya seperti ini. Masih bawaan dari iFlag juga. Ini GPS-nya lumayan bagus. Terus propellernya juga pakai bawaan propellernya dari iFlag teman-teman ya, 5 inci. Ini kalau saya rasa bawaannya sudah bagus sih teman-teman, dan suaranya juga lembut ini, nyaring. Oke, terus kemudian untuk kameranya sendiri teman-teman,
saya ada dua ya, karena ini drone 5 inci, jadi bisa membawa GoPro. Nah, ini saya punya GoPro Hero 9 Black yang biasanya saya pakai untuk motovlog ini. Jadi ini kalau misalkan saya ngerekam pakai ini, biasanya saya rekamnya settingnya di 4K 30 fps yang wide. Jadi nanti saya atur ulang di aplikasi Gyroflow. Ini tinggal ditempelkan sini tanpa butuh tambahan mounting lagi, atau teman-teman bisa beli 3D print seperti ini ya. Ini 3D print untuk GoPro. Ini murah, ini sekitar 50.000 kalau nggak salah ya. Nanti biar bisa melindungi GoPro. Nih layarnya GoPro nanti kalau misalkan ditaruh di sini kan takutnya nanti kena baterai, layarnya rusak. Jadi bisa dilindungi dengan adanya 3D print mount. Oke, drone-nya sudah. Kamera pertama ini GoPro, yang kedua adalah saya memakai kamera Insta360 Go 2. Jadi ini ya kecil. Kenapa saya pakai ini teman-teman? Karena ini sebenarnya tujuan saya untuk saya pakaikan ke drone yang 2 inci teman-teman ya, untuk yang Flyhoo Cinerise 20 untuk cruising santai. Itu dia ringan dan juga rekamannya juga lumayan bagus sih, tapi masih lebih bagus GoPro. GoPro bisa 4K 60 fps, kalau yang ini cuma 2,7K 60 fps dan kualitas gambarnya masih di bawahnya GoPro teman-teman. Ini lah ketika kita pakai kamera kecil ini, Insta360 Go 2 ini, itu salah satu keunggulannya adalah selain kecil, karena dia kecil bobotnya ringan, jadi flight time dari drone itu lebih tinggi teman-teman ya. Bandingannya kalau saya pakai GoPro, pakai baterai sama-sama 6S ini ya, 1500 mAh ini, itu cruising santai, pakai ini ya, pakai Insta360 Go ini, itu bisa sekitar 6 sampai 7 menit ya. Cruising santai ya teman-teman ya. Tapi kalau saya pakai GoPro Hero 9 Black ini ya. Nah, GoPro Hero 9 itu sekitaran 5 menitan. Jadi selisih sekitar 1 sampai 2 menit karena memang bobotnya ya lumayan juga sih teman-teman. Oke. Untuk harganya semua saya cantumkan, tak tuliskan ya teman-teman, karena saya lupa ini harganya biar pas lah nanti ya. Oke, untuk drone-nya sudah, kamera sudah, antena sudah, terus kemudian yang selanjutnya adalah kita bahas baterai. Baterainya sendiri teman-teman, untuk teman-teman bisa freestyle segala macam, saya sarankan untuk pakai LiPo. Nah, LiPo 6S, baterai LiPo 6S yang C-nya lumayan gede teman-teman ya, 100 atau 120. Ya, seperti ini ya. Nah, karena baterai ini cuma saya cas, terus saya storage, kayaknya ini sudah mulai agak gembung sedikit teman-teman untuk baterai LiPo ini ya. Nah, untuk baterai yang sendiri itu salah satu part yang bisa dibilang gampang cepet gantinya. Apalagi teman-teman kurang bagus dalam pemakaiannya atau perawatannya, itu membutuhkan penggantian yang sangat cepat. Nah, karena harganya sendiri ya lumayan teman ya. Ya walaupun nggak semahal baterainya DJI, tapi seenggaknya ini lumayan mahal juga kalau misalkan kita sering ganti. Jadi baterainya sendiri untuk teman-teman cruising itu bisa pakai 1500 mAh ini ya, yang 4S 1550. Ini kemarin saya tes itu bisa sekitaran 7 menit cruising santai ya, 6 sampai 7 menit untuk membawa GoPro. Nah, terus kalau misalkan teman-teman ingin freestyle segala macam itu pakai 6S. Tapi kalau sudah canggih, karena saya kan pemula ya ini ya, saya sharing sebagai pemula ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah canggih, udah lihai, itu pakai yang 6S saja karena powernya luar biasa. Tapi kalau teman-teman ingin untuk long range, jadi untuk jarak jauh, untuk puncak gunung, untuk jarak yang relatif jauh, itu teman-teman bisa pakai baterai yang Li-ion. Ini saya pakai mereknya tuh Thunder X 2500 mAh 6S 1P 22,2 volt 25 ampere. Ini ya teman-teman ya. Ini 6S 1P, jadi ini harganya lumayan murah dibandingkan dengan baterai DJI yang di atas 2 juta untuk ukuran drone seperti ini cuma 390.000. Jadi nggak nyampe 500.000, tapi teman-teman bisa pakai baterai ini. Nah, kita pasangkan seperti ini, itu flight time-nya. Kalau misalkan biasanya saya muncak gunung yang pendek-pendek teman-teman ya, sama untuk tes long range, itu bisa sekitar 10 sampai 12 menit dengan kamera ini ya, kamera Insta360 Go 2. Tapi kalau untuk pakai GoPro, saya belum pernah nyoba sampai baterai habis ya, karena memang belum berani untuk long range pakai GoPro. Karena saya butuhnya tuh waktu terbangnya teman-teman ya, untuk waktu terbangnya biar lebih lama. Nah, seperti ini. Jadi ini baterainya sangat cocok untuk yang 5 inci ini. Jadi dia tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu berat. Sama nanti antenanya ini juga bisa, nah kayak gini ya teman-teman ya. Antena gini bisa mengirimkan sinyal yang bagus ke Google.
Oke, untuk baterainya sendiri harganya sekitar 390.000 ya, nggak nyampe 400.000. Ini bisa sekitar 10-12 menit. Tapi tergantung dengan kondisi angin dan juga cara teman-teman menerbangkan drone. Oke, drone sudah, kamera sudah, baterai sudah. Terus selanjutnya yang kita butuhkan. Oh iya, satu lagi ya, untuk drone-nya sendiri ini ada yang digital dan juga ada yang analog teman-teman. Kebetulan ini saya beli yang digital ya, karena saya punya Google-nya itu digital. Dan saya pengen untuk long range itu lebih amannya kan pakai digital ya, karena gambarnya lebih jelas. Oke, yang selanjutnya adalah remote. Nah, remote-nya sendiri ini saya pakai Jumper T18 Pro teman-teman. Nah, Jumper T18 Pro ini saya belinya second, punyanya Mas Pilot Nakal dulu ya. Karena drone saya juga pakai ILRS, ini pakai modul ILRS di sini ya. Nih, pakai modul ILRS, settingannya saya pakai 500 MW. Katanya Mas Arif sih 250 cukup, tapi saya lebih amannya pakai 500 saja. Terus kemudian semuanya ini masih standaran dari Jumper T18 Pro ya, karena saya belinya second sudah disettingan dulu sama Mas Pilot Nakal ya. Untuk harganya sendiri tak cantumkan di dalam video ini, saya lupa soalnya. Oke, ini remote. Nah, remote itu juga butuh baterai teman-teman ya. Di belakang sini ini saya pakai 18650 Li-ion. Nah, 18650 Li-ion sama seperti baterai Li-ion yang di sini di drone tadi 18650. Tapi untuk lebih bagusnya yang drone itu pakai yang 21700 teman-teman, lebih gede. 18650 itu pakai ini ya. Nih seperti ini. Baterainya segini. Ini harganya kalau nggak salah antara 60 sampai 80.000. Nih teman-teman bisa pakai ya. Ini 3000 mAh, pakai yang Sony VTC 18650. Jadi ini lumayan awet juga. Atau teman-teman bisa pakai 2 sampai 3S ya. Baterai LiPo 2 sampai 3S. Tapi kalau saya senang pakai ini lebih awet. Oke, untuk remote sudah, baterai sudah, terus kemudian charger teman-teman. Ini ya, nih charger. Ini adalah charger dari baterai ini. Baterai remote-nya ini pakai yang murah. Ini saya beli sekitar 60.000 kalau nggak salah. Cuma ngecasnya lama. Nah, kalau yang bagus itu harganya sekitar 150-200.000 ya. Tapi saya cukup lah pakai ini karena jarang ngecas teman-teman. Nah, yang murah saja. Oke, terus kemudian yang selanjutnya adalah Googless teman-teman. Nah, Googless itu adalah ini. Jadi karena FPV, jadi teman-teman butuh yang namanya Googles atau Google ya. Jadi ini adalah salah satu kacamata layar untuk menangkap video, menangkap tampilan video dari drone. Jadi drone ini mengirim sinyal video, kemudian ditangkap oleh Googles ini. Nah, Googlesnya sendiri ini memang salah satu part yang paling mahal selain drone-nya, karena yaitu tadi ya teknologi teman-teman ya. Dulu sih pas waktu beli ini hanya DJI yang punya Googles, tapi sekarang sudah ada Vasak apalah Pak, lupa saya namanya ya. Tapi yang lebih lebih friendly adalah yang DJI. Saya pakai DJI Googles V2 ya, yang V2 bukan Googles 2 tapi Googles V2. Untuk antenanya sudah saya update ke Lumineer AX2 HD2 di bawah ini ya, di depan ini. Jadi untuk harganya sendiri teman-teman juga bisa lihat di sini nih. Saya lupa soalnya. Biar pas teman-teman, biar tahu pas waktu beli ini berapa. Saya yakin sekarang harganya naik teman-teman, karena memang sekarang drone FPV lagi naik ya. Sekeluarnya drone DJI Avata itu kayaknya lagi lagi in lagi drone FPV. Oke, untuk Google sudah, semua bawaan masih standar kecuali antena nih ya, sudah saya ganti. Terus selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah charger baterai teman-teman ya. Baik untuk LiPo, untuk baterai drone-nya ya, untuk LiPo maupun Li-ion itu sama chargernya. Saya pakai chargernya itu adalah nih, nah ISDT. Ini saran dari Mas Pilot Nakal sih. Saran dari Mas Pilot Nakal dulu, pakai ISDT Q6 Nano kalau saya yang paling murah teman-teman. Ini saya lupa juga harganya berapa ya, 400 atau berapa itu. Nanti harganya tak tuliskan di sini teman-teman, tak tunjukkan di sini ya. Jadi chargernya saja tuh seperti ini teman-teman ya. Tapi teman-teman harus butuh yang namanya adaptor kayak ini ya, AC/DC adaptor yang 12 volt. Itu murah juga, ini sekitar berapa ya? 80 apa 90.000. Terus kemudian karena saya biasanya itu ngecas baterai itu sekali ngecas itu 2 atau 3 baterai, saya butuh namanya parallel board seperti ini. Ini bisa untuk 2S sampai dengan 6S teman-teman ya. Nih kayak gini. Dan ini kenapa pakai ISDT? Karena selain murah, dia sudah intelijen teman-teman. Sudah smart, bukan intelijen ya. Sudah smart, jadi nggak usah kayak Turniji yang lama. Saya juga punya sih. Itu nggak usah setting-setting teman-teman ya, pakai LiPo, Li-ion atau segala macam, tapi langsung ditancapkan baterainya, itu langsung muncul di sini keterangannya. Jadi dia benar-benar smart, kayak punyanya DJI. Oke, ini untuk charger baterainya sudah. Terus ada lagi teman-teman juga butuh part tambahan yang namanya ini
namanya baterai checker atau checker baterai kapasitas. Jadi sebelum teman-teman menerbangkan drone itu pastikan harus mengecek dulu. Nih, tinggal colok saja teman-teman. Nah, kayak gini ya. Ini baterai di 15,05 atau 25%. Terus kita bisa lihat juga perselnya berapa. Lah, idealnya persel itu sama teman-teman ya. Ya beda-beda sedikit lah. Tapi kalau ada satu sel yang jaraknya tuh jauh, biasanya itu selnya sudah mulai sudah mulai soak atau sudah mulai kembung. Nah, ini udah 3 hari nggak saya pakai teman-teman. Sudah saya cas penuh. Nah, ini kan yang satunya agak soak tapi nggak masalah wis. Oke, ini adalah baterai checker. Ini salah satu alat yang penting juga karena jangan sampai nanti teman-teman iki mau baterainya wis dicas apa durung ya. Nah, ini cara ngeceknya dari sini. Kalau DJI kan gampang ya. DJI itu tinggal dipencet gini. Ya, pencet gini sudah kelihatan itu indikatornya. Tapi kalau baterai seperti ini harus pakai baterai checker. Ini murah ini 50.000 nggak salah. Terus lagi teman-teman juga butuh yang namanya ini ya, yang namanya obeng segala macam. Ini obeng yang kunci L tapi isinya banyak, ada 4 teman-teman. Kayak gini ya. Terus satu lagi teman-teman butuh yang namanya micro SD atau memory card. Nah, ini saya taruh di sini karena biasanya saya ngevlog untuk motovlog sekalian tuh tak ambil dari sini teman-teman. Jadi namanya micro SD kayak gini. Jadi teman-teman butuh yang namanya micro SD, kalau saran saya langsung beli yang 64 GB yang ultra teman ya, ekstrim, SanDisk Extreme Pro kayak gini. Ini harganya kalau sekarang tuh micro SD nggak mahal kok, murah aja kok teman ya. Untuk hitungan hobi ya, untuk hitungan hobi itu hitungannya seperti ini, murah. Jadi nggak semahal zaman dulu. Nah, terus kemudian apalagi ya? Oh ya, ini tadi ya mountingnya untuk yang Insta360 Go, ini murah juga 80 ribuan. Oke, peralatan seperti itu. Terus ada tambahan, tapi ini nggak wajib, yaitu adalah karena DJI Google ini adalah salah satu part yang mahal dan salah satu part yang terpenting juga teman-teman, itu saya belikan yang namanya hard case atau tas yang keras teman-teman. Ini kayak gini. Harganya ini nggak mahal, murah bila dibandingkan adanya kerusakan dengan DJI. Karena kalau sudah ditaruh di sini teman-teman, aman wes, mau dikentrok-kentrok itu ya relatif aman lah, dan dia juga sedikit waterproof, tapi kalau hujan terus ya basah. Jadi ini sekedar sharing dari saya terkait dengan drone peralatan muncak gunung saya teman-teman. Sebenarnya bukan muncak gunung tok sih, tapi untuk long range. Jadi drone untuk long range, untuk jarak jauh menggunakan drone 5 inci. Nah, dari semuanya ini teman-teman, ini yang peralatan yang sini, ini bisa dipakai untuk drone apapun ya. Untuk yang drone rakitan teman ya, drone FPV seperti ini. Saya punya drone 5 inci, punya drone 7 inci, punya drone juga yang 2 inci ya, Flywu Race. Itu bisa dipasangkan ke remote ini sama Google ini. Kameranya bisa pakai ini, bisa juga pakai ini. Jadi teman-teman, enaknya drone FPV rakitan seperti ini, kita cukup beli investasi yang bagus itu adalah Google sama remote. Nanti drone-nya menyusul teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai pakai analog atau pakai digital, itu teman bisa menyesuaikan. Nggak usah ganti Google, nggak usah ganti remote. Dan di Google DJI V2 ini itu juga bisa dipasangi modul untuk yang analog. Saya juga punya teman-teman untuk main drone-drone micin ya. Itu bisa dipasangi analog sehingga teman-teman cukup punya Google satu aja itu sudah bisa dipakai semuanya untuk analog dan juga untuk digital. Luar biasa. Oke, mungkin itu sharing pengalaman saya sebagai newbie teman-teman ya. Saya belum ekspor kayak pilot nakal, pilot ngapak, Mas Arif, Mas Andrea Ramadan, Mas FPV Man, dan teman-teman pilot drone FPV yang sudah pro lainnya. Saya belum pro, ini masih belajaran karena baru saja saya terjun di dunia FPV. Nah, kalau teman ingin long range itu selain membutuhkan peralatan seperti ini, satu yang paling penting adalah nyali teman-teman ya. Jadi nyali atau istilah kemauan dan nyali sih. Karena kalau teman-teman beli alat itu gampang ya, tinggal cari toko atau cari online shop itu gampang. Tapi kalau yang namanya nyali kita harus latihan dulu segala macam. Yang paling penting itu adalah gemeternya itu loh teman-teman, dredeg segala macamnya itu. Ya, tapi itu yang namanya proses kita belajar ya. Kita selalu belajar dan jangan lupa kita harus tahu peralatan kita, karena saya sudah berkali-kali melakukan kesalahan, yaitu kesalahan saya pribadi. Pertama dulu baru beli drone langsung saya terbangkan ke laut, saya belum belajar cara-cara nerbangkan segala macam, maksudnya
cara amannya ya saya biasa pakai drone aerial. Kalau misalkan hilang sinyal jam balik, ternyata ini harus disetting dulu. Ternyata belum saya setting dan akhirnya drone jatuh ke kelut. Terus kemudian yang kedua kemarin saya bersihkan motor, masang skrupnya itu terlalu dalam, akhirnya motornya konslet dan akhirnya merusak ESC, harus ganti ESC dan itu mahal. Terus kemudian yang terakhir kemarin adalah sebelum terbang saya lupa mengencangkan propeller. Akhirnya motor masuk ke FC, efek ke giro segala macam, dan ini posisi juga masih diservis sama Mas Arif. Alhamdulillah nggak ada penggantian spare part, hanya setting ulang saja. Dan yaitu tadi teman-teman, semua itu butuh belajar. Selain butuh uang untuk beli ya, itu butuh belajar dan butuh pengalaman. Dan jangan sungkan-sungkan untuk tanya ke orang-orang yang lebih paham. Entah itu Mas Arif, entah itu siapalah teman-teman yang dikenali, itu tanya saja enggak apa-apa. Apalagi terbang bareng itu sangat-sangat menambah ilmu. Buat teman-teman yang mungkin sudah bosan dengan drone aerial, itu saatnya beralih ke drone FPV, karena ada beberapa footage itu yang nggak bisa diambil pakai drone aerial, itu hanya bisa dipakai drone FPV. Misalkan ya kita diving kayak gini kan nggak bisa drone aerial, terus kemudian kita muter-muter kayak gini, terus gini split S segala macam, itu kan pakai drone aerial nggak bisa. Ya mungkin bisa diakali pakai kamera 360, tapi kan nggak bisa semulus pakai drone seperti ini. Dan drone seperti ini itu juga bisa di-upgrade kameranya ke pakai GoPro, pakai segala macam yang kualitasnya lebih bagus bila dibandingkan dengan pakai drone aerial. Tapi drone aerial sudah bagus sih sekarang, kayak Mavic 3, Mavic DJI 2S, Autel, segala macam itu kualitas kameranya juga bagus. Oke teman-teman, cukup sekian ya sharing saya mengenai peralatan apa saja yang dibutuhkan kalau misalkan teman-teman ingin memakai drone FPV yang long range. Judulnya sih Muncak Gunung, tapi sebenarnya untuk long range ya, long range FPV. Dan ini semua tidak berarti kalau teman-teman tidak belajar dari nol dulu ya. Jadi beli dulu yang kecil teman-teman ya, yang kecil nanti mesti nabrak-nabrak lah. Kayak saya dulu udah habis drone banyak, tapi itu semua bisa dijadikan ilmu, bisa dijadikan pengalaman. Kalau misalkan nanti lagi nerbangan drone yang lebih bagus lagi, lebih mahal lagi, itu bisa jadikan pengalaman untuk meminimalisir terjadinya crash atau jatuh. Lumayan panjang juga ya videonya ya, tapi nggak masalah lah, kita namanya sharing ya. Jadi total habis berapa teman-teman bisa lihat sendiri di video ini, karena saya lupa teman-teman, karena belinya kan bertahap ini ya, bertahap sama di upgrade dari drone-drone yang sebelumnya. Saya jual mainan remote control ya tak pakai untuk ini, karena untuk salah satu alat untuk ngevlog juga di Drone Jowo ini ataupun di Niko Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.